How do you even be rocking with Buddy? The pictures I seen, I'm like, damn, he got lucky. Take it from him and I leave him with nothing. She wanna go viral. We fucking for hours. That pussy got power. Jadi baik anak-anak, materi kita tentang VOC, cibuk selama di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, jika ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Selamat pagi mereka semua. Pagi. Sini, kenapa? Iya, namanya kita mengajar umpan yang lebar, isinya main HP, Sony perhatikan, tanya, bilang begini, ada pertanyaan? Tidak ada. Giliran ujian, tidak tahu jawab. Pusing kalau mengajar begini, stres. Kira-kira ini metode apa yang harus saya pakai? Seluruh ini bisa mengerti. Saya rasa mengajar dan ceramah ini sangat efektif. Mereka tidak mengerti. Anggie, dunia sudah gini canggih, masa lu selalu tahu bikin cara buat media yang bagus sih. Sekarang tuh sudah ada AI, sudah ada Gemini, sudah ada ChatGPT. Masih banyak fitur AI yang bisa lu pakai untuk lu mengajar dalam kelas supaya anak-anak lu mengerti gitu. Bukannya AI ini hanya untuk cari jawaban kok. Hanes, lu pun ketinggalan zaman, lu pun kupel amel ya. Sekarang ini mau kasih ajar lu supaya lu tahu deh cara buat dan lu bisa mengajar di anak-anak. Nah, deh cara tuh ajar loh, aduh. Caranya mudah dan sangat simpel. Yang pertama, cukup dengan membuka aplikasi ChatGPT. Kemudian kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah promptnya sudah jadi, kita tinggal salin dan kita berpindah ke aplikasi sebelah, yaitu aplikasi Gemini AI. Nah, sebelum menempelkan teks yang kita salin dari aplikasi ChatGPT, terlebih dahulu mari kita menyetel dulu di bagian Gemini AI. Nah, setelah fitur AI itu sudah diatur, kemudian kita tinggal menempelkan teks yang kita salin dari aplikasi ChatGPT. Nah, dan ini dia hasilnya. Wah, benar-benar sangat memuaskan ya. Dengan adanya fitur AI ini bisa membantu para guru yang kesulitan untuk mengajar para siswa yang tidak konsentrasi. Mungkin karena merasa bosan dengan metode gurunya, yaitu dengan metode ceramah. Ini menjadi sebuah ide yang tepat untuk para guru-guru yang mau suasana kelasnya itu makin seru loh. Adapun contoh lain dari hasil pembuatan AI seperti video berikut ini. Selamat menonton. Pada abad ke-15, Eropa diambang perubahan besar, sebuah era baru akan segera dimulai. Membentuk dunia yang kita kenal, kehidupan sederhana, namun ambisi besar mulai membara. Di benak para penguasa dan pedagang Eropa, motivasi utama kekayaan rempah-rempah dari timur adalah emas baru yang dicari Eropa. Jalur perdagangan dikuasai, keuntungan melimpah ruah menjadi impian setiap kerajaan. Kejayaan dan kekuasaan setiap kerajaan ingin memperluas wilayah, menancapkan benderanya di seluruh dunia. Semangat penjelajahan membara demi nama besar dan dominasi global. Misi suci menyebarkan agama, keyakinan menjadi alat legitimasi ekspansi. Gold, glory, dan gospel, tiga pilar utama kolonialisme Eropa yang mengubah sejarah. Namun ada satu peristiwa yang mengubah segalanya, yaitu jatuhnya Konstantinopel yang terjadi pada tahun 1453. Kota megah itu jatuh ke tangan Ottoman, menutup jalur perdagangan vital ke timur. Kemudian Eropa terpaksa mencari rute baru melintasi samudra yang sama sekali belum terjamah. Pencarian rute alternatif ini menjadi pemicu utama penjelajahan samudra. Kapal-kapal penjelajah berlayar, menantang badai dan misteri lautan luas. Dengan keberanian dan teknologi sederhana,
Mereka membuka lembaran baru sejarah, dan inilah awal era kolonialisme yang akan mengubah nasib banyak bangsa, termasuk bangsa Indonesia, yang kelak akan merasakan dampak besar dari ekspansi ini. Sebuah babak sejarah yang membentuk dunia kita hari ini. Pada tahun 1602, lahirlah Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, sebuah kongsi dagang raksasa yang berasal dari Belanda, datang dengan tujuan monopoli perdagangan di Nusantara. Mereka datang dengan kapal-kapal megah. VOC menjelajahi lautan, membangun jaringan perdagangan yang luas. Mereka tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang tak tertandingi. Namun di balik kemegahan itu, VOC menerapkan praktik monopoli yang kejam. Petani dipaksa menanam rempah seperti cengkeh dan pala. Hasil panen dibeli dengan harga yang sangat rendah. Rakyat pribumi menderita akibat kebijakan ini. Kerja paksa atau rodi menjadi pemandangan umum, konflik bersenjata pun tidak terhindarkan. Kerajaan-kerajaan lokal yang menolak dominasi, VOC harus berjuang keras. Ini adalah masa-masa sulit bagi bangsa kita. Setelah VOC runtuh, kendali beralih ke pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1830, sebuah kebijakan baru diperkenalkan. Sistem tanam paksa ini terjadi karena latar belakangnya adalah kas negara Belanda yang kosong. Akibat Perang Jawa dan Revolusi Belgia, tujuannya jelas, mengisi kembali pundi-pundi mereka. Lahan-lahan pertanian dipaksa menanam komoditas ekspor, kopi, tebu, dan nila menjadi prioritas. Akibatnya, kelaparan dan kemiskinan melanda rakyat. Namun, penderitaan ini juga memicu perlawanan. Tokoh seperti Multatuli melalui bukunya Max Havelaar membuka mata dunia. Ia mengkritik kekejaman sistem ini, kesadaran akan penindasan mulai tumbuh. Dampak VOC dan kultur setel membentuk struktur sosial dan ekonomi Indonesia, namun dari penderitaan itu tumbuhlah benih-benih nasionalisme. Dulu Nusantara kaya dan damai, namun ancaman asing mulai mendekati cakrawala, kekayaan alam dikuras habis, rakyat menderita, kerja paksa merenggut kebebasan mereka, diskriminasi merajalela, budaya terus perpecahan sosial menjadi luka bangsa, namun semangat perlawanan tak pernah padam. Nusantara juga adalah permata khatulistiwa, kaya akan sumber daya alam dan budaya yang luhur. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Di ufuk timur, bayangan ancaman perlahan mendekat. Para pedagang asing datang, namun niat mereka lebih dari sekedar berdagang. Mereka mengincar kekayaan bumi kita, rempah-rempah, emas, dan hasil bumi yang melimpah untuk memperkaya negeri-negeri jauh. Rakyat dipaksa bekerja keras di perkebunan dan tambang, hidup dalam penderitaan, kemiskinan dan kelaparan melanda. Sementara kekayaan kita mengalir deras ke tangan penjajah. Kolonialisme tidak hanya merampas harta, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kemanusiaan mereka, memecah belah kita. Mengadu domba suku dan agama demi mengukuhkan kekuasaan mereka. Budaya dan tradisi luhur kita terancam punah, digantikan oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai identitas bangsa kita terkikis. Mereka menciptakan jurang pemisah yang dalam di antara sesama anak bangsa, namun di tengah kegelapan, api perlawanan tak pernah padam. Semangat nasionalisme mulai berkobar, tokoh-tokoh inspiratif muncul memimpin perjuangan, menyatukan tekad rakyat untuk merdeka. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh elemen bangsa bersatu pada melawan penindasan. Dari perjuangan panjang ini melahirkan kemerdekaan, sebuah hadiah dari semangat pantang menyerah. Mari kita kenang jasa para pahlawan dan teruskan semangat perlawanan untuk masa depan Indonesia yang gemilang.